atau hilang yang mampu melindungi dirinya dari binatang buas yang kecil, maka tidak boleh mengambilnya sama sekali. Ya, jadi binatang-binatang yang tersesat atau hilang yang mampu melindungi dirinya dari binatang buas yang kecil, maka tidak boleh mengambilnya sama sekali. Ya, jadi ya contoh misalkan tetangga kita punya hewan piaraan, wis semburat nandi-nandi ngono ya. Iku dianggap hilang no mboten kira-kira? Enggak. Soalnya iso mulai kan gitu ya. Nah petik wis pomahe wedhus wae turu ya mulai gitu ya. Nah, ini semua enggak boleh. Ya, jamaah sekalian rahmani wa rahimakumullah taala. Menemukan kambing di tanah yang jauh dari mana? Di tanah yang jauh dari pemukiman. Tanah yang jauh dari pemukiman ini jauh dari pemukiman. Ya. Apa boleh kemudian wah iki eman iki rek ngene ya. Lek gak tak beleh dhisik didisiki serigala. Asu baung. Ya napa enake dibeleh napa dikekno asu baung? Ya, ya napa enake? Dibeleh nulbikan asu baung? Beleh, boleh, halal. Dengan catatan engko lek ana sing goleki bayaran. Iya. Iya. Ya, jadi kalau jadi asumsinya iki lek enggak tak ambil maka akan dimangsa oleh serigala, maka diambil tidak apa-apa, halal. Kalau kemudian ternyata ada yang mencari, maka kita tinggal ngomong aja tadi itu saya menemukan kambing di jalan, ciri-cirinya seperti ini, saya khawatir dimakan asu baung serigala, timbang dipangan serigala mending tak pangan dewe gitu loh ya. Nah sekarang tinggal akadnya sama yang tadi itu. Iya. Tapi bahasa gak ngokole ngono ya apa sampeyan ikhlas. Bahasanya aku minta halal. Ya, aku minta halal. Gimana agar menjadi halal? Apakah aku dengan membayar atau kamu ikhlaskan? Kan begitu ya. Ya apa sih enak mosok mbek dulur dhewe kon bayar-bayar barang. Tidak oleh ngono iku. Ya. Oke, kita lanjutkan. Itu kalau hewan-hewan kecil, tapi kan hewan-hewan besar seperti sapi, enggak? Ya, seperti sapi. Ya, seperti apalagi onta. Ya, apalagi onta. Ya, kenapa? Itu sekalipun onta itu tersesat mesti iso mulih. Ya, onta ya itu mesti bisa pulang. Ya mbek merem ngene itu omahe deh. Ya, tersesat di padang pasir aja bisa pulang. Ya, itu kalau onta. Ya, jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullah taala. Ya, bahkan onta juga bisa cari air sendiri. Bisa cari air, dia akan mencium bau air. Dari mana tempat air dia tahu. Ya, jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullah taala. Makanya kendaraan di padang pasir duduk jaran onta gitu ya. Nah, jadi dengan onta. Ya, gak perlu melek lek numpak unta. Sing mengendarai turu itu omah ya. Ya, itu onta. Jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullah taala. Kita lanjutkan yang ketiga. Selain barang-barang tersebut, maka yang mengambilnya boleh memilikinya jika telah diumumkan selama setahun. Ya. Jadi menemukan barang berharga tadi itu, maka dia harus mengumumkan selama setahun. Ya, menemukan arloji tangan, jam tangan misalkan macam itu kok rupanya regane larang gitu ya. Ya, dicekno nang penjual jam misalkan larang iki misalkan itu. Maka jangan sekali-kali dipakai. Ya, enggak boleh dipakai.
Ya, tidak boleh dia memakainya. Tapi bagaimana? Diumumkan, dia bikin pengumuman, ditulis di tempat dia menemukan arloji itu. Telah ditemukan di tempat ini barang arloji. Ngono. Siapa yang merasa kehilangan silakan menghubungi ini. Ojo disebutkan sak ciri-ciri ini, tidak boleh. Ya, arloji, jam tangan, wis gitu ya. Nanti ada yang telepon, aku lo kehilangan jam, napa warnane? Warnane ireng nggih, padahal sampean putih gitu ya. Mencekel putih, warnane ireng ta? Nggih, kudu goro berarti. Ngono, aja polos ya. Jadi harus dicek ya, harus dicek. Ya benar enggak pengakuannya, kejujurannya. Jangan sampai kita salah memberikan barang kepada orang yang tidak berhak. Jadi umumkan selama setahun. Syekh Abdullah Al-Bassam Habibullah menambahkan dalam kitab Tawdihul Ahkam min Bulughil Maram, macam yang keempat yaitu luqata yang haram, yaitu haram mengambil dan memilikinya selamanya kecuali bagi orang yang ingin mengumumkannya. Ya. Jadi kalau dia mengambil maka dia berkewajiban untuk mengumumkannya. Ya. Kalau kemudian dia tidak mau mengumumkannya maka bagi dia itu hukumnya haram. Ya, haram. Ya, jadi dia menemukan barang berharga, dia nggak mengumumkan, mau dipakai gitu ya, maka haram itu bagi dia, tidak boleh. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala. Penjelasan macam-macam luqatah, satu barang yang kecil atau remeh nilainya. Syekh Abdul Azim Badawi Habibullah menjelaskan, barang siapa yang mendapat makanan di jalan maka ia boleh memakannya. Nemu panganan, yes boleh dimakan. Ya. Dan jika mendapat sesuatu yang remeh kurang bernilai yang tidak berkaitan erat dengan jiwa orang lain maka boleh mengutnya dan memilikinya. Ya. Jadi menemukan makanan lek gak dipangan iki mambu manis pangan ae gitu ya. Gak ada masalah. Tapi lek menemukan panganan wis mambu ya jarno. Ya, dadi ada penyakitnya. Jadi Anas radhiyallahu taala berkata, "Marra Nabi sallallahu alaihi wasallam bi tamratin fi tariq." Nabi melewati di jalan itu satu butir kurma di jalan. Qala laula anni akhafu an takuna min as-sadaqah aqaltuha. Seandainya aku tidak khawatir kurma ini termasuk kurma sedekah, maka aku pasti akan memakannya. Ini menunjukkan bahwasanya kalau makanan itu ya remeh, ringan gitu ya. Menemukan jalan boleh langsung dimakan. Menemukan tiba-tiba ono apel gelondong. Glundung mencekel. Ya, toleh gak ono wong dodol apel ngono ya. Gini ya. Ndak ono misalkan semacam itu. Boleh atau dimakan? Maka jawabannya boleh, tidak ada masalah. Asal ditelet toleh kono. Kok kana wong dodol apel sebagainya, berarti iki nek ana wong misalkan mang gelondong, sepedaan gelondong, wis gak mungkin toh dicari. Dan yang merasa kehilangan gak mungkin goleki apel situ. Mustahil lah gitu ya. Ya. Seperti itu. Maka itu boleh dicuci kemudian dimakan, halal. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala. Tapi kalau kemudian gelondong di kono ana penjual apel yo nek edeke dikekno ning ngapunten niki wong glondong ngono nggih. Jadi Nabi SAW akan makan kurma tersebut jika bukan merupakan kurma sedekah, karena Nabi dan keluarganya tidak boleh makan harta sedekah dan sebuah kurma saat itu dianggap barang yang remeh atau barang yang kurang bernilai ya. Baik, silakan adzan, fadhil.
Baik, kita lanjutkan sebentar. Apa tolak ukur barang tersebut dikatakan remeh atau kurang bernilai, maka tolak ukurnya kembali kepada uruf. Seperti yang tadi sudah beberapa kali saya sampaikan, kembali kepada uruf, kebiasaan saat itu karena syariat tidak menjelaskannya dan berlaku kaidah fikih al-'adah muhakkamah. Kebiasaan itu dijadikan sebagai sandaran hukum. Di mana Syekh Abdullah Al-Jibrin menjelaskan salah satu tolak ukurnya jika hilang maka pemiliknya biasanya tidak berusaha mencarinya dan tidak menaruh perhatian padanya. Sebab bawis ngono maksudnya logur sebab gak digoleki. Ya, itu berlaku umum seperti itu. Ya, jadi tidak berlaku bagi seorang secara khusus. Misalkan orang yang memang gak duwe-duwe plus duwe-duwe mek 5.000 logur bisa digoleki. Iya. Hah? Iya, tapi itu nggak berlaku hukum itu. Kenapa? Itu khusus bagi dia. Tapi secara umum orang kehilangan duit 5.000 gak goleki. Secara umum seperti. Jadi yang berlaku hukum umumnya, tidak berlaku hukum khusus. Ya. Jadi orang kaya duit miliaran 1.000 logur digoleki. Orang kaya duit miliaran, saya logur digoleki? Enggak. Nah, itu juga enggak berlaku. Yang berlaku hukum uruf. Orang kebanyakan lek kelangan 1.000 goleki, kelangan 5.000. Nah, itu yang berlaku. Hukum umum, bukan hukum khusus. Jelas ya? Yang kedua, binatang-binatang yang tersesat atau hilang yang mampu melindungi dirinya dari binatang yang buas yang kecil. Syekh Abdullah Al-Bassam hafizahullah menjelaskan bisa melindungi dirinya dari binatang buas yang kecil baik karena kelincahan berlari seperti kijang, karena kekuatan kesabarannya seperti onta dan sapi. Ya, ini tidak termasuk. Ya. Jadi Rasulullah SAW ketika ditanya tentang onta yang hilang, malaka walaha, apa urusanmu dengan si onta? Maha syaqauha, onta itu sudah punya kantong airnya, wahidhauha, dia punya sepatu kakinya, ini nggak iso ambles, taridul ma, yang dia bisa mencari air, wa ta'kulu syajar, dia bisa memakan pepohonan, hatta yajidah rabbuha, hingga pemiliknya menemukannya. Jadi onta itu nggak tersesat, nggak hilang gitu. Dan dia bisa melindungi dirinya sendiri. Syekh Abdullah Al-Bassam hafizahullah menjelaskan, adapun onta atau jenis yang bisa melindungi dirinya maka dilarang mengambilnya walaupun dengan niat ingin menjaganya. Tak oleh. Karena tidak ada kebutuhan untuk menjaganya. Dan onta memiliki tabiat untuk menjaga diri, di mana ia memiliki kekuatan untuk menjaga dirinya sendiri dari binatang buas yang kecil. Memiliki sepatu yang bisa menempuh gurun-gurun pasir, memiliki leher panjang yang bisa menggapai pohon dan air, dan memiliki rongga untuk menyimpan air. Ia bisa menjaga dirinya sampai pemiliknya menemukannya dan mencarinya di tempat hilangnya. Jadi jika hewan buasnya besar seperti singa, bahkan sekumpulan singa gitu ya, bisa mangsa unta atau sapi seperti sekawan singa besar, maka bisa diambil dengan niat menjaganya dan berusaha mengembalikannya kepada pemiliknya. Adapun jika kecil seperti serigala kecil, maka onta dan sapi bisa menjaga dirinya. Bagaimana dengan hewan yang tidak bisa menjaga diri, semisal kambing, anak onta, domba, dan ayam? Maka Rasulullah SAW ketika ditanya tentang kambing yang hilang, khudha, ambil dia, fa'inah yalak. Kenapa? Karena kambing itu akan menjadi milikmu, auli akhik, atau milik saudaramu, auli dhib, atau milik serigala. Kamu tinggal pilih. Ya. Jadi kalau enggak kamu ambil, bisa jadi milik orang lain atau milik serigala. Mending jadi milikmu, begitu maksudnya. Ya. Mending didisi ya gitu ya, cuma didisi yang lain. Itu kalau kambing ya menemukannya, atau PT dijauh dari pemukiman ya, PT di dekat pemukiman ya naik nek tanggoe dhewe. Syekh Shalih Al Fauzan hafizahullah dalam kitab Mulakhas Al-Fiqh menukil perkataan Imam Ibnu Qayyim menjelaskan hadis ini membolehkan mengambil kambing temuan. Seekor kambing jika pemiliknya belum datang maka menjadi milik orang yang menemukannya, dan ia berhak memilih antara satu, memakannya saat itu,
dan memberikan harganya, siap mengganti dengan harganya jika pemiliknya datang dan menyebut ciri-ciri kepunyaannya. Jadi saat durunge dibeleh didelok dhisik ciri-cirine apa dicateti. Nanti kalau ada yang mencari kambing sebutkan ciri-cirinya. Gak iso, oh ya salahmu dhewe golek wedhus karo ciri-cirine kan dia. Nah, kalau ternyata cocok, wah berarti sing tak pangan mak nek iki gitu ya. Nah, maka siap mengganti harganya. Ya. Yang kedua, menjualnya dan menjaga hasil penjualannya untuk diserahkan kepada pemiliknya nanti jika datang. Oh, wis tak dol iki duwike. Sebagai amanah ya. Yang ketiga, memberinya nafkah dari hartanya, memeliharanya dan bisa minta ganti rugi biaya pemeliharaan jika pemiliknya mengambilnya. Dingoni. Yang ngoni setelah setahun pemiliknya datang, itu gede setahun. Upah merawat. Ya, boleh. Ya. Para ulama juga sepakat jika pemiliknya datang sebelum orang yang menemukannya memakannya maka diperbolehkan mengambilnya. Ya. Maka selain hal tersebut, misalnya emas dan perak atau uang dalam jumlah besar, maka Rasulullah SAW ketika ditanya tentang barang temuan berupa emas dan perak, maka beliau bersabda, "I'rif bika'aha wa aqasaha." Kenali tali pengikatnya dan wadahnya. Tsumma arif hasanah. Umumkan selama setahun. Fa'ilam tu'raf, kalau nggak dikenal, fastangfaqaha, ya, nggak dikenal, nggak diketahui pemiliknya, ya, maka dia boleh untuk membelanjakannya. Wal takun wadi'atan indak, dan menjadi titipan di sisimu. Fa in ja'a talibuha, kalau datang pencarinya yauman, suatu hari minadari, dalam satu masa, fadfa'ha ilaih, kembalikan kepada dia. Milih nemu duit sak koper, misalnya gitu ya, keledak di embok, kau mulai diumumkan selama setahun. Setelah setahun tidak ada yang datang, boleh dibelanjakan dengan syarat. Kebolehnya itu kalau kemudian datang yang pemiliknya wajib mengembalikan. Wajib mengembalikan. Ya, wis kadung dadi marek gitu. Iya, itu wadiah, itu barang titipan, ya, wajib dikembalikan, ya. Nabi mengatakan fa in ja'a talibu yauman minad dahri. Setelah setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 10 tahun datang pemiliknya, dia menyebutkan ciri-cirinya pas plek, berarti naik, maka dikembalikan. Jelas ya? Syekh Abdullah Al-Bassam Habibullah menjelaskan mana global hadis ini. Kenalilah tali yang digunakan untuk mengikatnya dan kenalilah wadah penyimpanannya untuk membedakannya. Dan hendaklah engkau menguji dengan orang yang mengklaim memilikinya. Jika bersesuaian penyebutan ciri-ciri dengan ciri benda tersebut, maka engkau berikan kepadanya. Jika tidak bersesuaian, maka jelaslah bagimu tidak benarnya klaim orang tersebut. Jadi mengenali talinya, wadahnya, semuanya dikenali, ciri-cirinya dikenali, kan gitu ya. Kalau bisa menyebutkan, berarti itu miliknya. Kalau tidak, berarti bukan miliknya. Lalu diperintahkan mengumumkannya selama genap setahun setelah mengambilnya. Dan pengumuman dilakukan di tempat berkumpulnya manusia seperti pasar-pasar, pintu-pintu masjid, dan di tempat ditemukannya. Kalau sekarang ya koran-koran, radio dan lain sebagainya ya. Kemudian dibolehkan baginya setelah mengumumkan selama setahun dan tidak menemukan pemiliknya, boleh untuk membelanjakannya, memanfaatkannya. Namun jika datang pemiliknya pada suatu hari meskipun telah lewat setahun, maka serahkan kepadanya. Inja akatalibuha yauman minad dahri fadfa'ha ilaih. Itu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetap disuruh mengembalikan, gitu ya. Dulu kamu belanjakan karena nggak tahu pemiliknya. Sekarang sudah dibelanjakan, pemiliknya datang. Punya siapa itu? Punyamu atau punya pemiliknya? Pemiliknya, kembalikan semuanya. Waduh, wis karek sakmene, ya karo urusanmu gitu ya. Ya sisae kene berarti utang atasmu. Ya sudah, itu jadi utang malah. Jelas ya? Berarti enake ana apa?
Enak ya napa enak? Nemu duit sak koper, buka wih sak koper, enak ya napa? Mengko mulai ya napa sih enak? Iya. Enggak sampean ambil, diambil orang lain. Dan orang lain itu belum tentu amanah. Jadi nanti pemiliknya tidak mendapatkan harta itu. Nah, diberikan kepada ulil amri misalkan ya. Ya repot juga ulil amri zaman sekarang. Susah gitu ya. Kayak buah si malakama ya. Sementing, yang penting awak dewe gak melok uru. Nah, itu yang pentingnya. Ya. Atau dijaga terus sampai berwaris-waris gitu. Sakarepe. Yang jelas itu menjadi wadiah barang titipan. Kemudian beliau menjelaskan dalam kandungan hadis tersebut, di zaman kita ini bentuk pengumuman bisa melalui koran-koran dan radio jika merupakan barang temuan yang penting. Jika tidak diketahui pemiliknya selama setahun, boleh membelanjakannya atau memanfaatkannya dan bersiap-siap memberikan kepada pemiliknya ganti semisal jika barang tersebut punya yang semisal, atau ganti nilai uang jika bisa ditaksir harganya. Jika datang ke pemiliknya dan menyebutkan ciri-cirinya walaupun setelah waktu yang sangat lama, maka tetap diserahkan kepadanya. Jadi itu barang titipan. Nah, itu barang titipan. Ya, barang titipan yang dibolehkan untuk memanfaatkannya dan siap mengganti nilainya. Jadi misalkan dipakai untuk modal, siap-siap ganti, segera kemudian ditutupi tadi itu dikembalikan. Jelas ya? Begitu. Jadi nggak boleh nggak boleh gampangan di dalam masalah ini ya. Lalu bagaimana tolak ukur mengumumkan tiap hari, tiap minggu atau tiap bulan? Sekali lagi tolak ukurnya uruf al-'ada muhakkamah. Ya, kebiasaan itu jadi sandaran hukum ya. Jadi ya sesuai yang berlaku lah gitu ya di uruf di masyarakat kita. Ditempel, telah ditemukan barang demikian tempel gitu ya. Zaman sekarang ditempel nulis kayak pengumuman bendino. Iya. Bahkan 24 jam pengumumannya gitu ya. Setiap orang berjalan delok ono barang temuan barang ditemukan. Syekh Abdullah Al-Jibrin rahimahullah berkata mengenai ini yang sering terjadi. Jika menemukannya maka ia menyembunyikannya dan tidak mengumumkannya kecuali setelah 2 bulan atau 3 bulan. Dikarenakan pemiliknya tidak mendengar berita pada minggu pertama atau kedua, maka ia mengira bahwa orang yang mengambilnya akan menyangkalnya, sehingga putuslah harapannya dan tidak mencarinya. Jadi begitu menemukan ya langsung diumumkan, tidak boleh ditunda. Dan yang lebih baik mengumumkannya pada minggu pertama setiap hari 2 atau 3 kali. Pada bulan pertama mengumumkannya setiap hari. Pada bulan kedua setiap 2 hari. Dan bulan terisa mengumumkannya seminggu 2 kali. Sampai apa gitu ya? Sampai 2 kali mungkin gitu ya. Mungkin negara kita juga diumumkan di koran, majalah, radio, televisi, Facebook, Twitter dan media lainnya. Ya, jadi semakin mudah kalau di zaman kita saat sekarang. Demikian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, masih ada beberapa pembahasan akan kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya aja insyaallah. Niki wis kademen. Cukup ya? Tidak ada pertanyaan? Nggih. Belanjaan nggih. Nah itu kembali kepada uruf. Kira-kira goleki enggak? Ya. Lah ya kembali kepada uruf. Kira-kira wonge goleki enggak? Goleki itu
Biasanya teko golek imane sak jam, 2 jam, nah, gitu ya. Jadi tunggu aja 1 jam, 2 jam, barangkali ono sing goleki. Kok wis sekirane ki lek wis kesuwen mampu sampean masak wis. Enggak apa-apa, halal. Enggak apa-apa. Dengan syarat kula wau ngriki wonten daging kula lugur dos pundi? Oh nggih, pun kula slametaken. Nah, pun dados dendeng teng griya. Nah, gitu ya. Ngomong terang-terangan gitu. Gitu ya. Kalau ganti nggih, ganti duit atau ganti apa? Wis mboten napa pun jenengan tedo-tedo pun. Gitu. Jelas ya? Jadi kan ndak harus tuh begitu teko dok, waduh barang gak berharga langsung diambil sing itu. Nah ya ditunggu karena biasanya ya kalau di pasar mungkin balik kan gitu ya, balik belanjaan kula kenten teng kita. Nah gitu. Oh nggih niki. Nah, kalau sekiranya kita khawatir sudah basi, nah boleh sudah diselamatkan agar tidak mubadzir. Apalagi zaman sekarang ya apa namanya punya freezer, lebokno freezer aman wis, nggak berubah ya, nggak berubah. Bisa besoknya kalau wingi kenten teng mriki nggih, nggih niki ten freezer monggo pun nggih. Itu. Ya. Cukup ya. Tapi demikian sama sekali rahmani wa rahimakumullah apa yang bisa kita bahas pada kajian kita di malam hari yang berbahagia ini, semoga bermanfaat. Kita akhiri. Alhamdulillah. Sallallahu Nabi Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.